kasih teman-teman media. Memang tadi jam sore tadi kita adakan pertemuan terkait arahan dari Pak Wali Kota Ipoh. Ini atas statement dari Pak Camat. Tadi memang dihadiri oleh salah satu dewan, kemudian dihadiri oleh beberapa pengembang yang terindikasi di lingkungan adanya situ. Kemudian ada juga beberapa tokoh masyarakat yang hadir, yang memang dalam pembahasan statementnya bahwa akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Setu Pasir Putih ini. Kemudian dalam pembahasan itu diarahkanlah untuk bahwa kami semua akan mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga instansi terkait. Nah, dalam hal ini saya sebagai wakil dari kuasa hukumnya Al-Pati sudah sempat menyampaikan beberapa hal yang sangat krusial sebelum ide daripada pihak camat dalam hal ini infonya sudah mendapat mandat dari Pak Wali Kota dan salah satu dewan akan disepakati bahwa kami yang berada di lingkungan itu harus menyerahkan fasum dan fasos, dan ini statementnya adalah terkait masalah IMB, tetapi tidak membahas masalah situ, hanya IMB yang dibahas. Tetapi dalam kenyataannya penyerahan IMB itu tentunya kan memang kami paham KDB dan KDH-nya 60-40, tapi ada peristiwa lain mengkait-kaitkan adanya situ. Nah, situ itu katanya aturannya 20% dari luas situ yang ditetapkan adalah harus diserahkan oleh kami semua yang ada itu, nanti tinggal dihitung. Di luar fasos-fasum? Di luar fasos-fasum, tambahannya katanya. Jadi itu akan dihitung. Saya bertanya, pertama adalah landasan hukumnya dulu. Kalau memang landasan hukumnya ada dan ternyata bisa ditunjukkan data otentiknya, mungkin kami patuh. Pertama, siapa sih yang berwenang tentang masalah situ? Satu. Kedua, siapa sih yang bisa menyatakan situ itu diabaikan? Nah, itu juga harus jelas. Kedua, masalah fasum dan fasos. Nah, karena di dalam fasum dan fasos infonya, kalau seandainya sudah diserahkan 60-40 dan kita rubah menjadi zona kuning, pasti IMB akan kita terbitkan. Pertanyaan saya, kalau ini diterbitkan sementara situnya tidak dihilangkan, apa jaminan bahwa ini bisa dilaksanakan? Kemudian siapa yang bertanggung jawab seandainya di kemudian hari ternyata IMB tidak bisa diterbitkan? Jadi kami butuh satu statement dari BBWSCC yang menyatakan sebagai otoritas masalah itu. Kedua, perwal dan perdanya dihadirkan, termasuk penanggung jawab sumber daya air juga kita juga harus libatkan. Kemudian yang menyatakan bahwa ini hutan lindung siapa, aturan mainnya juga bukan hutan lindung, kawasan lindung. Kemudian yang menetapkan ini jadi 2 hektar, mana keputusannya? Oh, 2 hektar nih situ atau kawasan lindung ini. Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 32? Yang selama digembur-gembur. Kata-kata dokumen itu yang kami butuhkan. Kalau ada dokumen itu dan itu bisa dipertanggungjawabkan, kami pasti akan mengikuti semua yang diarahkan. Ya, tentunya saya berharap tidak hanya segelintir. Kami berharap semua instansi yang terkait hadir pada pembahasan ini. Bahkan saya pengen pembuat kebijakan atau pembuat keputusan kami dihadirkan. Nah, contoh misalnya Pak Wali Kota Damai. Kalau bisa Pak Wali Kota panggil kami yang terlibat di kawasan situ yang dinyatakan 2 hektar. Nah, penetapan 2 hektar itu siapa yang berkompeten menyatakan 2 hektar? Mohon ada suratnya juga. Kalau tidak ada kata-kata itu, ya kami tidak bisa lakukan itu. Berarti harus ada legalitas. Iya, semua juga kita ini harus punya legal, tak bisa dengan kata-kata. Ya kan? Itu yang saya inginkan. Termasuk juga teman-teman. Nah,
Makanya kalau itu sudah dan difasilitasi oleh pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah yang tertinggi Pak Wali Kota, ya saya pikir termasuk menghadirkan juga BWSCC, menghadirkan sumber daya air sebagai orang yang terlibat, dan PU juga termasuk Bapeda, semua yang terkait, hadirkan, kita duduk satu meja dan kami dihadirkan. Apabila itu ketemu peraturan dan memang menyatakan benar itu adanya, kami ikuti. Mau berapapun yang harus kami keluarkan, kami siap. Itu komitmen kami sebagai warga masyarakat, sebagai pengembang. Kalau itu dibuktikan ada aturannya yang benar-benar berdasarkan apakah SK, apakah Kepres, apakah Permen, apalah namanya, yang memang benar-benar menyatakan itu bahwa aturannya seperti itu. Nah, saya pikir itu dulu. Kalau itu tidak ada, artinya kalau sampai ini tidak ada solusi, satu-satunya jalan ya udah kita uji materi di Mahkamah Agung atau kita petunkan dengan langkah hukum. Hukum kalau sudah menyatakan A, kita harus patuh. Itu jauh lebih safe kalau tidak ada solusi. Tapi kalau pemerintah kota ada solusinya, kami tentunya akan mengikuti itu, tapi dengan bukti yang valid. Saya pikir begitu dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.